Dan dia tuh ada di ada di ranah pengadilan apa aja sih gitu kan. Nah, pertama-tama kita lihat dulu pengadilannya apa aja yang bisa menerapkan e-court. Itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, itu bisa melakukan e-court atau bisa menggunakan e-court. Lalu perkara apa aja nih yang bisa diakomodir oleh e-court? Nah, untuk sekarang ranah hukum yang bisa diakomodir oleh e-court hanyalah perdata. Jadi hanya gugatan-gugatan saja yang bisa diakomodir oleh e-court ini. Karena memang ya kalau kita pikir-pikir lagi memang agak susah ya kalau misalkan kita pidana tapi e-court gitu kan. Pembuktiannya agak-agak sulit gitu loh. Itu. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini hanya bisa digugatan sederhana dan paling ya kayak gitu-gitulah yang dia tuh masuknya ke ranah-ranah perdata gitu loh. Untuk pidana dia belum masuk ke sana. Nah, ini ada juga yang menarik. Kalau misalkan kan banyak orang juga yang bilang kalau wah, berarti Indonesia kok ini banget ya. Kok kayaknya banget nih, cupu banget. Masa cuma perdata doang yang bisa diiniin gitu kan. Ada cerita nih. Jadi saya sempat baca artikel dari hukum online gitu. Dia itu menceritakan tentang proses e-court atau e-litigation di Australia. Nah, Australia sendiri pada awalnya juga kebingungan dalam penerapan e-court ini. E-litigation dia juga bingung. Sampai akhirnya tuh dia memperbarui terus. Sampai akhirnya dia bisa menerapkan e-court ini, itu pun sama ke Indonesia, hanya gugatan-gugatan biasa. Karena tidak semua perkara itu bisa diakomodir oleh si e-court, e-litigation. Nah, itu pertama. Berikutnya, kita tadi dibicarakan bahwa kalau misalkan di masa-masa COVID-19, nih kita masuk ke intinya. Di masa-masa COVID-19 ini, kira-kira gimana sih gitu loh. Gimana sih kita menerapkan e-court? Nah, penerapan e-litigation di masa COVID ini diatur oleh SEMA nomor 1 tahun 2020. Itu baru aja dikeluarin oleh Mahkamah Agung kemarin. Jadi ceritanya gini, untuk SEMA ini pada akhirnya dia memaksa pengadilan untuk bisa melakukan sidang secara online, secara telekonferensi seperti ini, baik itu pidana maupun perdata. Nah itu. Jadi akhirnya, mau tidak mau, pengadilan harus mengakomodir semua perkara di dalam e-court, dalam electronic litigation ini. Tapi ada ketentuannya. Ketentuannya itu ada di SEMA nomor 1 tadi tahun 2020 di poin kedua. Jadi hanya beberapa perkara-perkara khusus yang memang diperbolehkan atau diizinkan untuk disidangkan online. Contohnya adalah misalkan perkara yang memang dia itu kalau kita bilang perkara itu yang memang masa tahanannya sudah tidak bisa diperpanjang lagi karena dia sudah benar-benar mepet dengan masa tahanannya, dia mau nggak mau harus disidangkan. Itu pertama. Kedua, kalau untuk orang yang memang masa tahanannya masih bisa diperpanjang, masih lama, itu nanti akan diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan, yang pada akhirnya nanti akan dibuatkan berita acara luar biasa. Jadi dia memang karena ini adalah insiden yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau memang dirasa masih bisa ditahan, itu ditahan dulu. Karena pun PLT Dirjen dari Kemenkumham pun sudah mengeluarkan SK. Jadi dia minta untuk kegiatan persidangan itu untuk ditunda dulu, untuk tidak dijalankan terlebih dahulu. Jadi mereka pun minta seperti itu dikarenakan memang kondisi yang wah luar biasa banget. Ini memang pandemi ini luar biasa sekali ya. Bisa sampai mengubah baik dari cara hidup masyarakat dan lain-lain. Pada akhirnya pun
Kementerian Hukum dan HAM pun meminta untuk agar sidang ini ditunda, dan itu sudah disebarkan surat itu maupun SEMA juga melalui banyak PN, baik Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan seluruh Indonesia, yang pada akhirnya menurut pengalaman saya itu merepotkan kita sebagai seorang advokat. Nah, kira-kira merepotkannya apa tuh? Kan sudah ada ininya, sudah ada SEMA nomor 1, kan kita bisa menjelaskan ke klien. Jawabannya, tidak semua klien mau mengerti tentang SEMA ini. Karena buktinya gini, saya punya klien di LP Cipinang. Saya punya klien di LP Cipinang. Ada 4 orang di sana. Ada 4 orang di sana. Mereka setiap hari neror saya. Nge-WhatsAppin saya terus, nge-nelponin saya. Kenapa? Pak, kita sidang, Pak. Pak, ini kapan kita sidang? Waduh. Kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka itu secara persyaratan di SEMA itu tidak memenuhi. Mereka masih bisa diperpanjang. Apalagi kita, rata-rata klien saya itu mengajukan PK. Peninjauan kembali. Otomatis waktunya tuh lebih santai. Karena memang ibaratnya putusan dari Mahkamah Agung pun ibaratnya terserah mereka kapan mau disidangkan tuh, ya udah gitu loh. Jadi tidak ada waktu khusus, kayak misalkan kita nggak bisa matok putusan PK turun berapa bulan, itu nggak bisa. Nah, pada akhirnya mereka stres sendiri, apalagi kemarin Kementerian Hukum dan HAM kan baru aja tuh ngeluarin 30.000 apa 30.000 narapidana yang pada akhirnya membuat semua orang di LP itu goyah. Mereka bilang, ayo dong, gimana kenapa nggak bisa ini disidangkan secara online? Nggak bisa. Jawabannya seperti tadi, di SEMA nomor 1 tahun 2020 poin kedua. Gitu. Nah, menurut saya sebenarnya litigation ini salah satu perwujudan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebenarnya ini sudah harusnya sudah dilaksanakan sudah sejak lama. Cuma terkadang namanya sebuah sistem yang paling baru, pasti orang belum tentu mengerti dan belum tentu mau mengerti. Karena menurut mereka pasti cara konvensional jauh lebih gampang daripada menggunakan cara yang baru yang menurut mereka mungkin, aduh ribet banget sih, harus daftar dulu, ini dulu gitu kan. Nah, terus kira-kira e-court ini misalkan dalam gugatan-gugatan sederhana atau gugatan-gugatan biasa, itu gimana sih caranya, prosedurnya tuh kira-kira gimana sih? Nah, ini nanti juga akan saya ceritakan. Jadi untuk prosedur penggunaan e-court atau e-litigation ini kita mulai biasanya dari tetap yang pertama itu kita tatap muka dulu, kita bertemu hakim, terus misalkan nanti kan ada juga ketentuan bahwa dalam gugatan perdata itu harus ada mediasi, maka mereka akan melakukan mediasi dulu. Apabila tidak diketemukan jalan keluarnya, akhirnya kita akan menuju pengadilan. Nah, nanti tatap muka kedua, itu mereka akan ditanyain mau lewat e-court nggak, gitu kan. Kata, oke mau, nanti mereka akan mendaftarkan diri mereka, lawyer mereka, advokat mereka, terus lalu menggunakan e-filing untuk masukin surat kuasa, surat gugatan dan lain-lain yang sesuai. Lalu setelah itu mereka kembali lagi ke persidangan. Setelah kembali persidangan mereka bilang oke, kita melakukan e-court. Nah, sisanya tinggal menjalankan proses pengadilan sesuai dengan birokrasinya e-court. Kira-kira sebenarnya simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang penegakan hukum di masa-masa seperti ini, sebenarnya buat saya cukup sulit ya. Sangat-sangat cukup sulit gitu loh. Karena kalau kita lihat dari sisi peraturan, kita lihat dari sisi undang-undang ya. Dari sisi undang-undang, terus kita lihat juga dari sisi perkara, berapa banyak perkara yang ada di Indonesia, itu tuh susah banget gitu loh. Itu sulit banget. Karena pasti ibaratnya semua orang pada saat ini pengen cepet, pengen segera keluar, pengen tapi kita sebagai seorang advokat memiliki keterbatasan bahwa kita tidak bisa menabrak peraturan tersebut gitu loh. Jadi
Ya saya sih berharap bahwa e-court ini bisa dimaksimalkan sesuai sesuai hakikatnya gitu loh. Untuk mempermudah, untuk menyederhanakan, dan untuk memberikan biaya yang ringan. Tapi tentu saja yang namanya Dasolen dan Dasein itu pasti berbeda. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk litigation singkatnya dan juga penerapannya pada saat COVID ini. Dan mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh. Kemarin tadi sih saya udah mendapatkan 2 pertanyaan dari Bastian dan juga dari Reski Saputra. Kira-kira mau dijawab sekarang, Dok, apa mungkin gimana? Kita beri aplaus dulu ya buat Bang Hafiz ya. Thank you Hafiz atas sharingnya. Nah, kalau untuk pertanyaan boleh punya yang tanya duluan Bastian sama Pak Reski. Bisa dijawab dulu, nanti saya juga punya beberapa pertanyaan sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Ya. Oke, untuk mulai, Bang Hafiz. Halo? Ya, bisa mulai jawab pertanyaannya. Halo? Dengar ya? Oke, putus-putus. Ini oke? Halo? Pak Michael, halo? Ya, dengar? Halo? Halo? Tadi suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus? Wah. Pak Michael suara putus-putus ya? Ya, di saya nih soalnya oke. Saya bisa dengar kamu clear. Ini suara saya jelas nggak? Jelas. Di saya jelas. Kalau gambarnya. Lancar ya? Ya, lancar. Oke. Halo? Halo? Iya. Gimana?